البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dari kalangan lelaki, orang munafik lelaki dan wanita yang kemudiannya bertaubat dan menjadi orang yang beriman, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam? Untuk masalah yang lelaki, insya Allah ada sesuai dengan data-data yang disebutkan oleh para a'immah ahli tarikh. Yang pertama namanya adalah Julas ibnu Suwaid ibni Samit al-Ansari. Dia dari kalangan munafikin kemudian bertobat dan taubatnya bagus. Dan anak periksa sanadnya, memang kesimpulannya boleh dihasankan atau hasan li ghairih dengan penguat-penguatnya. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Isabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang pertama muka surat 493. Yang kedua Nabtal ibnul Haris ibni Qais. Bisa diperiksa di dalam Al-Isabah. Yang keenam muka surat 418. Yang ketiga adalah Humaid al-Asja'i yang menjadi sekutu Bani Salamah dari kalangan Ansor. Dia semula adalah dari penghuni Masjid Diror, tapi kemudian bertaubat. Sila dilihat di dalam Al-Isabah yang kedua, muka surat 130. Yang keempat adalah Muhshin atau Muhshi ibnu Himyar atau ibnu Hamir, wallahu a'lam. Ini yang terkait dengan peristiwa inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzibu ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Sebentar. Anak-anak pastikan dulu. Iya, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat At-Taubah terkait dengan masalah itu yang Anda sebutkan tadi, yaitu yang terkait dengan orang yang menjadikan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya sebagai bahan ejek-ejekan. Yaitu Allah Ta'ala kemudian mengatakan inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzibu ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan sekelompok orang dari kalian, kami akan menyiksa sekelompok yang lainnya karena mereka adalah orang jahat. Ana pernah periksa sanad-sanadnya yang kemudian ada satu tokoh ini yang dia adalah Muhshin atau Muhshi ibnu Hamir, dan dia bertobat termasuk yang dimaafkan oleh Allah. Ini sila dirujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir yang keempat muka surat 172. Jadi yang Anda periksa sanadnya baru nomor 1 dan nomor 4. Untuk nomor 2 dan nomor 3 Anda belum sempat periksa. Silakan dilihat penjelasan Al-Hafidz di dalam Al-Isabah itu. Adapun untuk dari kalangan wanita, Anda tidak mendapatkan data sama sekali. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Memang kenyataannya seperti itu. Yang mau bertobat dari kemunafikan itu sedikit sekali. Sebagaimana yang mau bertobat dari hawa nafsu itu sedikit sekali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah di dalam kitab beliau Al-Bid'ah nomor yang ke-149, dan ini asar yang hasan, diriwayatkan dari Hamad ibnu Zaid dari Ayyub. Beliau mengatakan dahulunya ada seorang lelaki yang memiliki suatu pandangan, yaitu pandangan yang menyelisihi salaf. Kemudian dia rujuk dari pandangan tadi. Maka saya mendatangi Muhammad bin Sirin dengan gembira. Saya mengkabarkan pada beliau. Saya mengatakan, apakah Anda tahu si fulan telah meninggalkan pendapatnya yang dulu menjadi pendapat dia? Maka beliau mengatakan, perhatikanlah kemana dia itu berpindah. Karena sesungguhnya akhir hadis itu lebih keras daripada awalnya.
Nabi mengatakan, yamruquna minal Islam la ya'uduna fih. Mereka keluar dari Islam dan tidak mau kembali lagi. Yaitu isyarat sebagaimana Khawarij seperti itu. Boleh jadi para pengikut hawa nafsu yang lain juga semacam itu. Setelah keluar dari Islam karena memiliki pendapat sendiri, tidak kembali ke ajaran salaf, maka mereka tak mau kembali karena merasa sudah lebih pandai dari salaf. Tayyib. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra nomor yang ke-2418 dari Al-Fadl bin Ziyad. Dia mengatakan, saya berkata pada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya Syirak sampai berita kepada saya bahwasanya dia telah bertaubat dan rujuk. Maka Imam Ahmad mengatakan itu dusta. Mereka itu tidak mau bertobat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ayyub, idza maraqa ahaduhum lam ya'ud fih. Kalau salah seorang dari mereka keluar, mereka tidak mau kembali lagi. Atau kalimat seperti itu. Disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Iqtisam muka surat yang ke-95 setelah menyebutkan hadis Abi Dzar bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, sayakunu min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu halaqimahum yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah summa la ya'uduna fi wa hum syarrul khalqi wal khaliqah. Akan ada dari umatku sekelompok orang yang membaca Quran tetapi bacaannya tadi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Kemudian mereka tidak mau kembali lagi. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah persaksian hadis yang sahih kepada makna asar-asar yang telah disebutkan. Kesimpulannya, pelaku bid'ah itu tidak mau taubat dari bid'ahnya. Jika dia keluar dari bid'ahnya, maka dia keluar kepada sesuatu yang lebih buruk. Sebagaimana dalam hadis Ayyub tadi. Atau dia termasuk dari orang yang menampakkan keluar dari bid'ah, tapi sebenarnya dia masih terus-menerus di atas bid'ahnya. Seperti kisah Ghailan bersama Umar bin Abdul Aziz. Ia mengaku taubat, menampakkan taubat karena takut kepada waliul amr, takut dihukum mati. Padahal ternyata dia dusta. Setelah Umar meninggal dunia, terbukti dia memang masih meyakini akidah Qadariyah itu. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang lain. Innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa. Sesungguhnya akan keluar di tengah-tengah umatku beberapa kelompok orang yang dijangkiti oleh hawa nafsu. Bagaimana kita tahu itu hawa nafsu atau itu hidayah? Lihat, ikut dalil atau tidak. Tidak seperti ucapan sebagian orang, pakai ra'yu kemudian menuduh pihak yang lain terkena penyakit anjing gila hawa nafsu. Masing-masing mampu menuduh pihak yang lain terkena hawa nafsu. Tapi lihat siapa yang setia dengan ajaran salaf dan siapa yang hanya membesarkan dirinya. Kemudian menyebutkan kelengkapan dari asar tersebut. Maka kemudian Asy-Syatibi mengatakan penafian tadi bersifat umum secara mutlak, tetapi boleh jadi keumuman ini dibawa kepada kebiasaan. Karena boleh jadi ada seseorang yang bertaubat dari suatu pendapat dan rujuk kepada kebenaran. Seperti yang dinukilkan dari Abdullah ibnul Hasan al-Ambari. Demikian pula yang dinukilkan dari perdebatan Ibnu Abbas dengan kelompok Haruriyah yang memberontak kepada Ali. Demikian pula perdebatan antara Umar bin Abdul Aziz dengan sebagian Muqtadi'ah. Yaitu masih mungkin untuk taubat orang yang memang ingin mencari kebenaran dan sebagainya, masih mungkin untuk taubat ketika keliru. Tetapi kata beliau, al-ghalib walakin al-ghaliba fil waqi' al-israr. Tetapi mayoritasnya yang sering terjadi adalah masih terus-menerus di atas bid'ahnya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an.